Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fatihus Solih, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya dosen tetap di program studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua. Saya menempuh pendidikan Diploma 4 di program studi Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul, lulus pada tahun 2017. Setelah itu, saya menempuh pendidikan S2 di Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, lulus di tahun 2020. Sebagai dosen di program studi Manajemen Informasi Kesehatan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu di antaranya adalah mata kuliah Komunikasi Efektif. Mata kuliah Komunikasi Efektif adalah mata kuliah wajib pada program studi Manajemen Informasi Kesehatan dengan kode mata kuliah BKK 122 dengan bobot 2 SKS dan 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini mempunyai membahas konsep, prinsip, dan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia profesional sebagai tenaga kesehatan. Materi ini meliputi proses komunikasi, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi interpersonal, kelompok dan persuasif, penyesuaian kompleks, dan etika komunikasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi secara efektif, empatik, dan profesional. Mata kuliah ini sangat relevan dengan profesi manajemen informasi kesehatan karena lulusan dituntut mampu berkomunikasi efektif, baik itu dengan pasien, tenaga kesehatan lain, pihak manajemen rumah sakit, serta sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan, yaitu 1. Membentuk lulusan yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin. 2. Mahasiswa dibekali berkomunikasi secara efektif, menerapkan prinsip keselamatan pasien, menjaga kerahasiaan data, serta keamanan data kesehatan, dan mengelola informasi kesehatan secara sistematis. 3. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, inovasi, kewirausahaan, serta mampu mengambil keputusan dan melakukan pengembangan profesional berkelanjutan di bidang manajemen informasi kesehatan dan teknologi informasi kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dalam komunikasi kesehatan, menerapkan komunikasi efektif dalam plan kesehatan, menunjukkan kemampuan interpersonal dan persuasif, serta menerapkan etika komunikasi dalam berbagai situasi di pelayanan kesehatan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, saya juga harus didukung dengan sumber referensi yang memadai. Saya menggunakan buku-buku, referensi atau textbook sebagai acuan belajar seperti 1. Human Communication, 2. Interpersonal Communication. Pembelajaran dilakukan secara offline di kelas dengan menggunakan aspek-aspek pendekatan seperti delivery, interaction, dan assessment. Pada implementasi aspek delivery, saya selalu menggunakan RPS, Rencana Pembelajaran Semester, dan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan setiap awal semester. Kemudian, materi disampaikan secara sistematis menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti PPT, video refleksi yang tentunya terkait dengan materi. Kemudian, untuk memaksimalkan pemahaman mahasiswa, saya menggunakan
beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, problem based learning, case method. Penggunaan metode seperti ini bertujuan agar mahasiswa aktif di forum kelas dan mampu diskusi terbuka secara aktif. Selanjutnya, penggunaan learning management system atau media belajar interaktif juga dimaksimalkan, seperti Google Classroom untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Pada implementasi interaction dilakukan secara terbuka melalui forum diskusi kelas, sehingga mahasiswa aktif menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan. Saya bertugas sebagai fasilitator yang akan memberikan tanggapan dan meluruskan kalau ada pendapat dari mahasiswa yang kurang tepat. Pada aspek assessment dilakukan secara adil dan transparan. Penilaian dilakukan secara tes dan non-tes. Untuk penilaian non-tes berdasarkan sikap, keaktifan di kelas, tentunya memotivasi kelompok. Sedangkan untuk penilaian tes dinilai dari ketepatan jawaban dari mahasiswa, baik dari kuis, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Seluruh instrumen penilaian disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan melalui rencana pembelajaran semester. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai mata kuliah komunikasi efektif. Setelah ini, kita saksikan pembelajaran di kelas pada materi komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan dengan mengedepankan empati pada pertemuan ke-14. Assalamualaikum, selamat siang adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ya Pak. Apa kabar semuanya? Baik ya Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, agar diberikan kelancaran, silakan Noel untuk memimpin doanya. Baik Pak, izinkan saya membawakan doa. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya teman-teman kita memulai doa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, agar ketertiban kelas lebih baik, saya ingin tahu berapa mahasiswa yang hadir dan yang tidak hadir untuk perkuliahan pada hari ini. Jadi, silakan di absen mahasiswanya, berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Izin Pak, dari 20 mahasiswa, 18 orang yang hadir, yang tidak hadir ada 2 orang Pak, 1 orang sakit, 1 orang tidak ada keterangan. Atas nama yang tidak hadir? Yang tidak hadir, yang sakit atas nama Muhammad Rizky, yang tidak ada keterangan Putri Salsabila. Oke, terima kasih Yeni dari sekretaris kelasnya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ingatlah perjuangan orang tua, adik-adik semuanya dalam memuliakan adik-adik di sini. Ingat, mereka bercucuran keringat. Oleh karena itu, adik-adik di sini dalam menuntut ilmu harus semangat. Semangat. Oke, sebelum saya menyampaikan materi untuk hari ini, saya mau tahu dulu, adakah para mahasiswa di sini yang masih ingat dengan materi pertemuan minggu lalu? Semuanya masih ingat? Silakan Mitra. Izin Pak, materi kita minggu lalu itu tentang komunikasi efektif, di mana komunikasi efektif itu tertuang ke dalam standar kompetensi PMIK yang ketiga Pak. Oke, benar. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawaban dari Mitra. Ya, jadi kompetensi perekam merit dan informasi kesehatan salah satunya adalah komunikasi efektif, baik itu komunikasi dengan pasien, dengan tenaga kesehatan yang lain, dan juga dengan pihak manajemen rumah sakit demi menunjangnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang capaian kompetensi. Ya, ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama,
memahami konsep komunikasi efektif. Yang kedua, menjelaskan pentingnya empati dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan komunikasi efektif dengan cara yang empati. Yang keempat, menunjukkan sikap profesional dalam berkomunikasi. Dan yang kelima, menganalisis masalah komunikasi dalam pelayanan perekam medis dan informasi kesehatan. Untuk yang berikutnya adalah tentang pengertian dari komunikasi efektif. Ya, di minggu lalu sudah saya jelaskan komunikasi efektif itu penting bagi seorang profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Dan pada hari ini akan saya jelaskan lebih dalam apa itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang memungkinkan penerima memahami informasi sesuai dengan yang dimaksud oleh komunikator. Dengan karakteristik yang pertama, komunikasi itu harus jelas. Yang kedua, tepat dan akurat. Yang ketiga, mudah dipahami, terbuka, sopan, empati, dan tentunya kita mengharapkan umpan balik. Tadi sudah saya jelaskan komunikasi efektif secara luas. Pada hari ini saya akan jelaskan lagi lebih mendalam. Komunikasi efektif tentunya dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, pasien dengan petugas. Yang kedua, pasien dengan tenaga kesehatan lain. Yang ketiga, petugas pendaftaran, ini yang paling dekat dengan pasien. Yang keempat, petugas rekam medis dengan tenaga kesehatan yang lain. Petugas etika dengan keluarga pasien, antar profesi, dan di antar fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan utama pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah memberikan informasi yang benar, yang kedua membangun kepercayaan, dan yang terakhir mendukung mutu pelayanan kesehatan. Berikut adalah unsur-unsur yang ada dalam komunikasi. Yang pertama itu harus ada kita sebagai komunikator atau Anda nantinya sebagai calon tenaga kesehatan yang memberikan salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang kedua, Anda juga harus memberikan pesan. Yang ketiga, media apa yang Anda gunakan. Ya. Yang keempat, komunikan. Itu dari si penerima pesan itu bagaimana. Ya, umpan balik, lingkungan sekitar kamu juga harus mendukung, jangan sampai bising agar pesannya bisa diterima. Ya, lingkungannya, ya, dan jangan sampai ada gangguan, nanti bisa timbul miskomunikasi. Ya, dalam etika ini berat. Ya, kesalahan komunikasi dapat menyebabkan kesalahan informasi yang nantinya keterlambatan pelayanan, nantinya juga berujung kepada ketidakpuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut ini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Kita harus memperhatikan yang pertama pilihan kata. Jangan sampai orang lain salah menanggapi kata-kata dari kita. Ya. Yang kedua ini intonasi suara, karena beda intonasi itu juga bisa menyebabkan beda pengertian. Padahal kita tidak marah, tapi karena kita mungkin nada bicaranya tinggi, dianggapnya marah oleh orang lain. Nah, jadi beda artinya ya. Kecepatan dalam berbicara, struktur kalimatnya, ya, bahasa yang digunakan. Dan dalam pelayanan PMIK, karena kita di pelayanan terdepan di bagian registrasi pasien, yang pertama hindari istilah-istilah teknis yang sulit. Yang kedua tentunya harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pasien yang berkunjung atau berobat ke rumah sakit. Ya. Selanjutnya yang ketiga, sampaikan informasi secara sistematis yang pentingnya saja. Ya, yang keempat, berikan juga kesempatan bertanya kepada pasien. Berikutnya adalah komunikasi non verbal. Ini dari ekspresi, ya, dari kontak mata bisa kita lihat. Yang kedua dari ekspresi wajah, gestur, gerakan tubuh kita, postur tubuh, nada suara,
jarak komunikasi. Ya, pesan nonverbal harus selaras dengan pesan verbal. Ya, petugas berkata, misalnya, ya, silakan bisa saya bantu, ya, tetapi menunjukkan wajah tidak ramah, itu akan terkesan jutek. Nah, ya, itu bisa menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Ya. Selanjutnya ini masuk ke dalam materi kita inti, pentingnya empati dalam pelayanan MIK. Ya, yang pertama meningkatkan kepuasan pasien karena ini adalah bagian dari citra rumah sakit. Ya, yang kedua membangun kepercayaan. Yang ketiga tentunya mengurangi konflik antar tenaga kesehatan di rumah sakit dan juga dengan pasien itu sendiri. Ya, yang keempat mengurangi kecemasan. Yang kelima meningkatkan keterbukaan pasien. Yang keenam mempermudah penyelesaian masalah. Yang terakhir ini meningkatkan citra profesional petugas. Tadi sudah saya jelaskan mengenai empati. Sekarang saya akan jelaskan lebih dalam apa itu kalimat empati. Contohnya bagaimana, ya? Ini yang pertama, saya memahami bahwa Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Kita memahami kondisi pasien dengan keadaan yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas dan dengan nada yang lembut. Ya, yang kedua, terima kasih sudah menyampaikan keluhan kepada kami. Terakhir, mohon maaf Bapak dan Ibu atas ketidaknyamanannya. Yang terakhir, mari kita bisa kerja bersama agar masalah ini segera bisa diselesaikan. Tentunya dengan intonasi yang pelan, jangan ada kesan membentak. Ya, karena itu penyampaian kesannya akan berbeda. Ini artinya empati. Kita menyadari bahwasannya pasien kita atau tenaga kesehatan lain itu dalam keadaan yang sulit. Jangan kita menambah masalah mereka. Itulah yang namanya empati. Ya. Berikutnya, dalam prakteknya di rumah sakit, tentunya profesi MIK, ya, khususnya di bagian registrasi itu sering mendapatkan komplain dari pasien. Tentunya kita tidak bisa melayani. Kita harus lebih dingin ketimbang pasien itu sendiri. Jangan dilawan dengan api. Dengan cara gunakan langkah D, E, K, A. D itu adalah dengarkan. Contohnya kita mendengarkan keluhannya. Empati, jangan membalas dengan emosi. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwasannya tidak nyaman kondisi pasien tersebut. Yang keempat, kalau tidak nyaman kita harus menjelaskan, memberikan penjelasan kepada pasien tersebut. Setelah itu kita memberikan solusi sesuai dengan kewenangan kita sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya, jika diperlukan lakukan eskalasi kepada pihak yang terkait. Ya, oke. Untuk penjelasan pada hari ini di mata kuliah komunikasi efektif sudah selesai. Jika ada yang kurang mengerti, silakan bisa ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan dari materi saya hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Perkenalkan, saya Andika Francisco Sinaga. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana cara kita sebagai petugas menunjukkan empati kepada pasien tanpa melanggar kerahasiaan informasi kesehatan tersebut? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Dika, kita tentunya harus berlandaskan pada langkah-langkah yang sudah tadi saya sampaikan. Yang pertama, kita harus mendengarkan dulu. Jangan ketika seorang pasien sudah merasa dirugikan, kita langsung memotong, tapi kita dengarkan dulu pembicaraannya. Yang kedua, kita harus empati. Jangan kita seperti acuh dengan apa yang dialami dari seorang pasien. Kita harus mengklarifikasi. Kita menjelaskan sesuai dengan kewenangan kita sebagai tenaga kesehatan. Misalnya bahwasannya kita jelaskan, ya, data dalam rekam medis itu tidak boleh, ya, dibawa ke halayak umum karena sangat rahasia. Itu hanya bisa kita akses
untuk penelitian itu pun harus ada suratnya, dan untuk kepentingan pengadilan untuk nantinya berlanjut kepada kepolisian itu kita memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada seorang pasien yang merasa dirugikan, ya. Setelah itu kita mengarahkan solusinya, ya. Jadi kita di sini nampak kita itu memberikan arahan, ya. Jangan seperti kita tidak perhatian terhadap pasiennya. Itu ya, apa bisa dipahami, Dika? Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Saya Pak, permisi ya Pak, izin bertanya Pak, jika nanti ada kasus di rumah sakit contohnya nih Pak, pasien itu marah-marah karena dia merasa sudah menunggu terlalu lama akibat gangguan sistem. Nah, bagaimana nih Pak komunikasi kita sebagai PMIK untuk meredakan emosi pasien tersebut Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya kita harus pertama gunakan langkah ini, DK. Kita mendengarkan keluhannya. Kita jangan membalas dengan emosi, namanya pasien sudah menunggu lama, ditambah lagi ruang tunggunya tidak nyaman, pastikan akan emosi. Kita jangan balas dengan emosi karena kita itu pelayanan, ya. Kita akui ketidaknyamanan tersebut, kita akui. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, atas sarannya kita anggap itu masukan. Ya, setelah itu kita klarifikasi masalahnya. Misalnya masalah tadi waktu tunggu yang sudah terlalu lama, kita jelaskan. Ya, misalnya tentang kendala jaringan karena memang kondisi pasiennya yang sangat banyak. Ya, kita sampaikan apapun itu yang kita selama ini alami, kondisi pasien yang banyak atau memang ada hal yang lain, server down, itu perlu kita sampaikan dan kita jelaskan. Ya, dan kita juga jangan sampai pasrah. Kita harus juga ada opsi yang kedua. Apakah kita menjalankan dengan manual, dengan tidak terlebih dahulu menginput kepada CRS, nantinya kita input lagi, kita mengerjakan ulang kali. Bagaimanapun itu harus kita tempuh untuk memberikan pelayanan kepada pasien itu sendiri. Setelah itu tadi kita sudah memberikan solusinya, yaitu kita daftarkan secara manual terlebih dahulu. Itu solusinya, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih. Terkait dengan profesi perekam medis dan informasi kesehatan, komunikasi itu adalah paling penting karena merupakan standar kompetensi yang nomor 3. Baik itu yang pertama, ya, kepada, ingat, komunikasi efektif. Ya, kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, atau yang biasa kita singkat PMKP. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang pertama yang harus kita dahulukan siapa? Komunikasi dengan pasien itu sendiri. Karena kita menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, meskipun tidak secara langsung. Misalnya di bagian registrasi tadi sudah dicontohkan pertanyaannya. Yang kedua dengan tenaga kesehatan, baik itu dokter, baik itu dengan perawat, baik itu petugas radiologi, laboratorium, apoteker, dan yang lain-lain. Ya. Selanjutnya dengan pihak manajemen yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, ini yang harus Anda ketahui bersama. Ya, komunikasi efektif itu penting karena merupakan garda terdepan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini yang kita utamakan dulu adalah pasien tentunya. Setelah itu kita berkolaborasi, bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah pihak manajemen dalam membutuhkan informasi
dan data terkait dengan kesehatan. Contohnya tentang apa yang kamu ketahui? Misalnya tentang indikator pelayanan rumah sakit. Ya, itu diambil dari data apa? Medis. Nantinya diambil sebagai keputusan. Ya, itu ya. Saya harap bisa dipahami. Sudah saya jelaskan beberapa materi, sudah ada tanya jawab. Ya. Berikutnya adalah untuk meningkatkan pemahaman, saya akan menyelenggarakan tes secara tertulis kepada para mahasiswa berupa studi kasus. Ya, kasusnya itu adalah seorang pasien lansia datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Pasien terlihat bingung, sulit memahami prosedur digital, dan mulai merasa frustasi karena petugas menjelaskan dengan cepat menggunakan istilah teknis yang kurang dipahaminya. Silakan didiskusikan, ini adalah tugas individu. Ya, yang pertama, apa masalah komunikasi yang terjadi? Yang kedua, apa bentuk hambatan komunikasi dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana seharusnya petugas etika menunjukkan rasa empatinya? Yang keempat, bagaimana contoh dialog komunikasi yang efektif? Dan yang terakhir, apa indikator bahwa komunikasi tersebut sudah berhasil? Agar lebih mudah diingat, tugas berikut ini siapkan alat tulisnya, pulpen, dan buku. Sudah catat semua tugasnya? Sudah. Oke, jangan lupa dikerjakan. Tugasnya dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, materi hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah komunikasi efektif adalah bagian yang penting yang harus kalian kuasai nantinya sebagai profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Oleh karena itu penting Anda pelajari dari mulai masih mahasiswa yang nantinya akan diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit tipe A, B, C, dan D, di puskesmas maupun di klinik. Saya harap adik-adik di sini semuanya bisa memahami materi dari saya dan juga nantinya bisa Anda aplikasikan ketika sudah bekerja dan sudah lulus dari Institut Kesehatan Deli Usaha dan Deli Tua. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sekian video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah komunikasi efektif dengan materi komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan dengan mengedepankan aspek empati di pertemuan ke-14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.